Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liasmi Nur Fadilah, NIM 51, kelas 5B, mata kuliah Kemahiran Berkomunikasi. Di sini tugas UASnya adalah membuat seperti seminar. Jadi di sini saya akan memberikan materi tentang pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan gizi anak di masa pandemi. Baiklah, sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing bisa dimulai. Baik, saya akan mulai seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah bersama untuk kelancaran dari kegiatan kita pagi hari ini. Di sini saya akan membawakan judul seminar saya, yaitu pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan gizi anak di masa pandemi. Next. Ini adalah kurikulum vitae saya, di mana nama saya yang tertera adalah Liasmi Nur Fadilah, NIM 1806 511 000 51. Saya kelas 5B dan ini email saya bisa lewat 1806 511 000 51 @student.trunojoyo.ac.id. Yang email yang kedua bisa dihubungi adalah f2094176@gmail.com. Dan ini adalah alamat saya. Jika ada yang ingin datang ke rumah boleh. Dan profesi saya di sini sebagai mahasiswa semester 5 program studi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Next. Nah, kenapa saya di sini menuliskan now? Karena di now ini, di masa sekarang, itu kita masih dalam keadaan pandemi, di mana pandemi ini semakin meningkat semakin hari. Tetapi kemarin sudah beredar kalau Indonesia sudah menguji cobakan vaksin yang berasal dari Cina. Dan vaksin tersebut sudah diuji cobakan kepada presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Pandemi ini sudah terjadi hampir 1 tahun di dunia. Karena tidak di Indonesia saja virus ini kayak merajalela gitu. Sehingga virus ini sangat dibilang sangat merugikan, juga merugikan banyak pihak ya. Terutamanya adalah misalnya di sini saya sebagai mahasiswa, dengan adanya pandemi ini kita tidak bisa belajar langsung di kampus dan kita hanya bisa belajar lewat video virtual yang biasanya kita menggunakan Zoom, Google Meet dan yang lain. Di masa pandemi ini kegiatan anak juga terbatas. Biasanya sudah bermain dengan teman atau tetangga atau di sekolah. Sekarang anak itu lebih diem di rumah dan menurut saya kurang aktif ya, soalnya anak itu hanya di rumah saja, kurang melakukan kegiatan. Yang kedua adalah gizi. Di sini orang tua itu harus tahu di masa pandemi ini gizi anak harus optimal ya. Mungkin ibu-ibu di sini kalau pagi menyiapkan sarapan anak itu misalnya sayur jagung, sayur itu ya, sayur yang ada jagungnya, kemudian dikasih tempe,
biasanya minumnya susu, minumnya air putih, biasanya ada yang mengonsumsi kayak vitamin dan yang lain. Di sini saya saya mengingatkan untuk lebih mementingkan gizi anak di masa pandemi, di mana gizi tersebut sangat penting untuk kelangsungan hidup anak, karena dalam tubuh anak itu memerlukan gizi-gizi yang sangat banyak untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga adalah manfaat. Ini apa kok manfaat? Maksudnya manfaat kali ini itu manfaat dari gizi yang kita dapatkan dari suatu makanan. Jadi di sini saya nanti akan memberikan manfaat dari gizi yang sudah kita terima. Next. Dalam masa pandemi ini, kita diwajibkan cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan. Hal 4 ini harus kita laksanakan. Gimana saya di sini memberikan simbol puzzle. Kenapa? Jika puzzle ini disusun, akan membentuk suatu puzzle yang utuh tanpa ada potongan-potongan sekaligus. Di sini maknanya, menurut saya maknanya, semakin kuat kita dalam menjaga diri dari pandemi ini, jadi semakin aman kita tidak terkena virus corona tersebut, seperti itu. Jadi kan itu kan tidak terpecah gitu ya, jadi kita tuh aman gitu loh. Paham gak sih? Paham. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gizi. Nah, gizi itu banyak sekali. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada lemak, ada mineral, di mana semua ini dibutuhkan oleh tubuh kita setiap hari. Meskipun kita setiap harinya tidak mendapatkan 5 gizi tersebut, tidak apa, karena kita sudah mendapatkan yang lain dengan porsi yang cukup. Karbohidrat, di mana anak juga memerlukan karbohidrat ya, semua orang juga memerlukan karbohidrat. Di sini anak juga bisa mengonsumsi gandum. Gandum ini biasanya kita dapatkan dari biskuit yang ada gandumnya itu. Ada roti, ada nasi, otomatis ya kita orang Indonesia itu mengonsumsi nasi, nggak mungkin tidak. Kita bisa dapatkan karbohidrat dari ubi. Ubi ini juga karbohidratnya banyak banget, soalnya kita memakan satu ubi sama dengan itu berapa porsi nasi gitu. Ada juga dari jagung. Nah, ini itu sumber tenaga ya teman-teman. Karbohidrat adalah sumber tenaga, jadi kita setiap hari itu harus memerlukan karbohidrat yang cukup untuk tenaga kita sampai malam. Jadi aktivitas kita itu kuat gitu loh. Ketika melakukan sesuatu itu kita itu kuat, soalnya karbohidratnya itu yang kita makan diserap oleh tubuh kita. Yang kedua protein. Protein ini ada 2, hewani, nabati. Kok bisa? Kok ada nabati? Nabati kita bisa peroleh dari kedelai, di mana kedelai bisa kita proses menjadi tempe, bisa kita proses menjadi susu kedelai, di mana kita proses menjadi tahu. Dan di sini itu adalah terdapat protein nabati. Apa sih protein nabati? Protein nabati adalah protein yang dihasilkan oleh tumbuhan. Yang kedua protein hewani. Biasa kita bisa makan dari ayam, ikan, daging, itu sudah mendapatkan protein. Yang ketiga adalah vitamin. Vitamin itu kita bisa dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran, di mana buah-buahan dan sayur-sayuran ini adalah sangat penting bagi tubuh kita, karena biasanya kita itu yang jarang mengonsumsi buah-buahan, biasanya terkena kayak kekurangan vitamin. Misalnya kita sering kena sariawan, mungkin lah ya, biasanya anak kecil-kecil kan jarang ya disuruh makan buah yang ada rada asam sedikit, kan nggak mau, mintanya yang manis terus. Nggak apa-apa, biasanya juga
namanya juga anak ya Bu, ya teman-teman. Jadinya kita harus pandai-pandai lah menyusupi buah-buahan dengan vitamin-vitamin tertentu untuk daya tumbuh kembang anak. Sayuran juga kita bisa campurkan di makanan anak. Ketika anak makan pagi, makan siang, makan malam, biasalah menggunakan campuran sayuran untuk menjaga keseimbangan tubuh anak. Oke, yang keempat adalah lemak. Lemak ini kita dapatkan dari daging ya teman-teman. Tapi juga kita harus bisa mengontrol agar tidak selamanya ya, bukan selamanya, kebiasaan makan daging tiap hari itu bagus, cuma porsinya itu harus sesuai. Jadi kita itu tidak kayak nanti takutnya terkena obesitas. Oke, next. Ada yang terakhir adalah mineral. Nah, di sini mineral kita itu bisa dapatkan dari air dan susu. Di mana air dalam sehari kita itu harus menghabiskan 8 liter air per hari. Kalau minum susu sih opsional ya, biasanya anak kecil itu kalau minum susu itu pagi hari kayaknya ya, pagi hari sama malam hari mau tidur. Itu untuk menjaga konsumsi daya tahan tubuh kita untuk diproses lebih baik lagi di tubuh kita, untuk pokoknya untuk kebutuhan tubuh anak lah. Next, manfaat. Dari manfaat yang gizi tadi yang kita sudah sebutkan tadi itu manfaatnya banyak banget. Tapi di sini saya hanya mengisi 2 manfaat saja, yaitu kekebalan tubuh anak dan meningkatkan kecerdasan anak. Di mana kekebalan tubuh anak itu sangat dipengaruhi oleh konsumsi yang kita makan, makanan yang kita konsumsi. Jadi misalnya kita itu memakan buah-buahan, memakan sayuran yang banyak mengandung vitamin, zinc dan lain sebagainya, meningkatkan daya tahan tubuh anak kan. Jadi kekebalan anak itu sangat kuat gitu loh. Jadi kayak virus-virus itu, kayak penyakit itu jarang bisa terkena anak. Soalnya porsi makan dan gizi anak itu kayak stabil gitu loh, bukan stabil sih, sangat sempurna. Jadi kayak penyakit itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh anak. Jadi bunda-bunda itu harus pandai ya untuk memberikan gizi yang baik untuk anak kita, untuk masa depan anak kita. Yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan anak, di mana vitamin dan yang lain itu sangat berpengaruh banget. Bayi yang masih harus makan bubur itu juga bisa misalnya hari ini kita makan bubur yang ada campuran ayamnya, daging ayam, berarti besoknya itu jangan daging ayam lagi, bisa diganti dengan daging sapi atau yang protein nabati tadi seperti tahu atau tempe ya, bisa kok. Cuma dengan gabungan sayuran yang tepat agar mendapatkan gizi yang seimbang. Cukup sekian dari saya, itulah hasil presentasi saya untuk dengan tujuan jika ada kekurangan saya mohon maaf, jika ada kesalahan juga saya mohon maaf. Di sini saya hanya mencoba untuk menunjukkan ilmu yang pernah saya dapat kepada kalian semuanya. Saya Liaspi Nur Fadilah. Saya mau undur diri lagi dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.